Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inja Aprilia Masyuri dengan NIM 0805 138202 5075 kelas A. Jadi di sini saya akan dari jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Jadi di sini saya akan memaparkan laporan video saya materi gelombang pada praktikum hidrodinamika. Yang pertama yaitu saya akan men-share screen PPT saya. Bentar. Baik, pengaruh angin terhadap gelombang. Penyebab dan proses terjadinya gelombang laut adalah angin yang merupakan suatu aliran udara yang disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan udara. Angin bergerak dari tempat yang memiliki tekanan udara lebih tinggi ke tempat yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah. Pergerakan angin tersebut akan menyebabkan proses terjadinya pergerakan pada air laut. Energi dari tiupan angin dipindahkan ke permukaan air laut sehingga membentuk suatu gelombang. Tinggi rendahnya gelombang yang diakibatkan oleh angin tergantung pada kecepatan serta kekuatan angin yang mengenai permukaan air laut tersebut. Selanjutnya yaitu kecepatan angin. Kecepatan angin akan menimbulkan tegangan pada permukaan laut, sehingga permukaan air yang semula tenang akan terganggu dan timbul riak gelombang kecil di atas permukaan air laut. Apabila kecepatan angin bertambah, riak tersebut semakin besar, dan apabila angin berhembus terus, akhirnya akan terbentuk gelombang. Jadi begitulah kecepatan angin itu mempengaruhi gelombang. Selanjutnya yaitu di sini ada jenis-jenis gelombang ditinjau dari gaya pembangkitnya terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama gelombang angin. Gelombang angin ini merupakan gelombang yang disebabkan oleh tiupan angin di permukaan laut. Gelombang ini mempunyai periode yang sangat bervariasi. Ditinjau dari frekuensi kejadiannya, gelombang angin merupakan gelombang yang paling dominan terjadi di laut. 2. Gelombang pasang surut atau pasut. Jadi gelombang pasut ini merupakan gelombang yang disebabkan oleh gaya tarik bumi terhadap benda-benda langit. Benda langit yang paling besar pengaruhnya adalah matahari dan bulan. Gelombang pasut atau pasang surut ini lebih mudah diprediksi karena terjadi secara periodik mengikuti sesuai peredaran benda langit tadi. Jadi gelombang pasang surut ini disebabkan oleh gaya tarik bumi terhadap benda-benda langit. Yang ketiga yaitu gelombang tsunami. Nah, di sini gelombang tsunami yaitu gelombang yang diakibatkan oleh gempa bumi tektonik atau letusan gunung api di dasar laut. Jadi tsunami ini merupakan gelombang yang sangat besar dan tinggi gelombangnya dapat mencapai lebih dari 10 meter. Dikutip dari Kurniawan et al. 2011. Nah, di sini kita masuk ke gelombang airi. Jadi, teori gelombang airi juga bisa disebut dengan teori gelombang amplitude kecil, bahwa asumsi tinggi gelombang adalah sangat kecil jika dibandingkan terhadap panjang gelombang atau kedalaman laut. Periode gelombang diasumsikan sebagai variabel konstan yang tidak berubah terhadap waktu. Nah, terdapat beberapa anggapan yang digunakan untuk menurunkan persamaan gelombang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu zat cair. Zat cair adalah homogen dan tidak termampatkan sehingga rapat massa adalah konstan. Yang kedua yaitu tegangan permukaan diabaikan. Yang ketiga, gaya Coriolis atau akibat perputaran bumi diabaikan. Yang keempat, tekanan pada permukaan air adalah seragam dan konstan. Yang kelima adalah zat cair adalah ideal, sehingga berlaku aliran tak rotasi. Yang keenam, dasar laut adalah horizontal, tetap dan impermeable, sehingga kecepatan vertikal di dasar adalah 0. Yang ketujuh, amplitude gelombang kecil terhadap panjang gelombang dan kedalaman air. Yang kedelapan adalah gerak gelombang berbentuk silinder yang tegak lurus arah penjalaran gelombang sehingga gelombang adalah 2 dimensi. Nah, selanjutnya yaitu beberapa notasi yang digunakan di dalam perhitungan gelombang airi adalah D adalah jarak antara muka air rata dan dasar laut kedalaman laut. NXT adalah fluktuasi muka air terhadap muka air diam. Sama dengan A cos KX minus omega T
Wah, itu. Sigma T tutup kurung A sama dengan amplitudo gelombang. Nah, selanjutnya yaitu H tinggi gelombang sama dengan 2A. Selanjutnya L panjang gelombang, T periode gelombang, C kecepatan gelombang sama dengan L per TK sama dengan angka gelombang sama dengan 2V per L sigma. Sama dengan frekuensi gelombang sama dengan 2V per TG sama dengan gravitasi. Dibagi gravitasi sama dengan 9,81 M per D2. Lanjut yaitu dampak gelombang. Dampak gelombang, dampak positif. Yang pertama yaitu dampak positif. Yang pertama, menjaga kestabilan suhu dan iklim dunia. Melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas. Nah, yang kedua, meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Yang ketiga yaitu membantu terbentuk dan terjaganya pantai. Yang keempat, menambah luasan permukaan laut dan menangkap oksigen di udara. Itu dampak positif dari gelombang. Nah, selanjutnya itu dampak negatif. Yang pertama, dapat merusak keanekaragaman hayati laut. Yang kedua, terjadinya perkikisan pantai. Yang ketiga, naiknya air laut. Yang keempat, terjadinya abrasi pantai. Yang kelima, lebar pantai mengalami penyusutan sehingga lahan yang bisa digunakan penduduk sebagai pemukiman pun menyempit. Yang keenam, permukiman penduduk dan tambak di sekitar pantai bisa rusak karena tergerus abrasi. Yang ketujuh, rusaknya hutan bakau di sepanjang pantai karena gempuran ombak yang juga didorong oleh angin kencang. Yang kedelapan, menghilangnya habitat ikan akibat terkikisnya hutan bakau. Nah, macam-macam gelombang pecah. Yang pertama yaitu surging, plunging, spilling, dan collapsing. Nah, spilling adalah gelombang pecah tipe spilling. Muka gelombang pecah akan meluruh searah pantai dan lama-kelamaan akan membentuk buih di bibir pantai. Gelombang seperti ini dicirikan dengan kemiringan pantai yang landai. Pecahan gelombang jenis ini terjadi bila gelombang menjalar. Lanjut ini nih. Sebenarnya lanjut ini. Lanjut yaitu jadi gelombang spilling ini adalah pada pecahan jenis ini puncak gelombang yang tidak stabil turun sebagai white water atau gelembung-gelembung dan buih. Nah, yang selanjutnya yaitu plunging. Plunging ini terjadi apabila kemiringan gelombang dan dasar bertambah. Gelombang akan pecah dan puncak gelombang akan memutar dengan massa air dan puncak gelombang terjun ke depan. Energi gelombang pecah dihancurkan dalam turbulensi. Gelombang pecah tipe plunging, muka gelombang memecah dengan cara bergulung-gulung dan akhirnya akan membentuk buih yang dicirikan dengan adanya limpasan yang ikut di pantai. Gelombang pecah tipe ini sangat baik untuk kegiatan surfing. Jadi plunging ini sangat baik untuk kegiatan surfing atau berselancar. Nah, selanjutnya itu surging. Pecahan jenis ini terjadi bila lereng pantai sangat curam. Pada pecahan jenis ini, puncak gelombang naik seperti akan menghunjam ke depan. Tetapi kemudian dasar gelombang naik ke atas permukaan pantai sehingga gelombang jatuh dan menghilang. Nah, selanjutnya itu collapsing. Jadi collapsing ini, gelombang pecah tipe collapsing, muka gelombang tidak berubah. Tetapi semakin mendekati pantai akan membentuk gelombang pipi yang semakin mengecil dan akhirnya akan menghasilkan aliran turbulen di bibir pantai. Nah, yaitu selanjutnya gelombang laut. Gelombang laut pada umumnya timbul oleh pengaruh angin. Walaupun masih ada faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan gelombang di laut seperti aktivitas seismik di dasar laut atau gempa, letusan gunung api, gerakan kapal, gaya tarik benda angkasa atau bulan dan matahari. Dikutip oleh Nining 2002, gelombang laut dapat juga terjadi di lapisan dalam pada bidang
Nah, gelombang di laut dapat juga terjadi di lapisan dalam pada bidang antara dari dua lapisan air yang mempunyai densitas berbeda. Gelombang ini disebut gelombang dalam internal wave. Yang pertama, gelombang laut akibat gempa bumi. Jadi tsunami merupakan contoh dari gelombang akibat gempa bumi. Menurut Utomo 2019, tsunami merupakan pergerakan air diakibatkan dari permukaan laut secara vertikal. Perubahan dari permukaan laut ini dapat dikarenakan gempa bumi yang berasal dari bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Gelombang tsunami bisa menjalar di segala arah. Nah, tenaga yang terkandung di dalam gelombang tsunami berdasarkan dengan ketinggian dan laju gelombang tsunami tersebut. Di dalam laut, kecepatan gelombang tsunami hingga 500 sampai 1000 km per jam, sama seperti kecepatan pesawat terbang. Gelombang laut akibat tsunami ini tidak selalu terjadi setiap menit per detik seperti gelombang lainnya. Lanjut, yang kedua yaitu gelombang akibat kapal laut. Pada dasarnya, kapal yang berada di atas permukaan laut akan selalu memperoleh gaya eksternal yang menyebabkan kapal bergerak atau ship moving. Gerakan kapal ini disebabkan adanya faktor dari luar, terutama oleh gelombang. Dalam memperoleh perlakuan dari gelombang, kapal mengalami dua jenis gerakan, yaitu yang pertama, gerakan rotasi. Gerak ini merupakan gerak putaran. Yang kedua, gerak linear. Gerak ini merupakan gerak lurus beraturan sesuai dengan sumbunya. Dampak gelombang konstruktif dan destruktif. Gelombang konstruktif merupakan gelombang laut yang bersifat membangun atau membentuk pantai. Karakteristik dari gelombang ini adalah memiliki panjang gelombang yang besar, tinggi gelombang yang rendah kurang dari 1 meter, dan memiliki frekuensi yang rendah 8-10 gelombang per menit. Gelombang konstruktif memiliki energi yang lebih besar ketika swash atau hempasan air menuju pantai dibandingkan dengan backwash atau aliran air kembali ke laut. Backwash yang lebih lemah ini menyebabkan sedimen yang terbawa ke pantai tersebut tidak mampu terbawa kembali oleh aliran air untuk kembali ke laut. Oleh karena itu, sedimen tersebut terperangkap dan menumpuk sehingga membentuk struktur pantai. Interferensi konstruktif terjadi ketika gelombang bertemu, masing-masing memiliki perpindahan ke arah yang sama. Hasilnya adalah bahwa pemindahan saling menguatkan, membentuk gelombang resultan dengan amplitudo lebih tinggi dari amplitudo dari setiap getaran gelombang yang bergabung untuk menghasilkan itu. Selanjutnya yaitu gelombang destruktif. Gelombang destruktif merupakan gelombang laut yang merusak struktur pantai. Gelombang ini biasanya sangat tinggi, lebih dari 1 meter, panjang gelombang yang pendek dan frekuensinya lebih sering, 10-14 gelombang per menit. Frekuensinya yang tinggi menyebabkan semakin sering gelombang sampai ke pantai dan aliran air yang kembali ke laut semakin banyak. Aliran tersebut akhirnya menghambat laju aliran air menuju pantai. Oleh karena itu, swash, gelombang destruktif, lebih lemah dibandingkan dengan backwash-nya. Hal ini menyebabkan sedimen yang berada di pantai lebih banyak terbawa oleh aliran air menuju ke laut. Jika sedimen tersebut terus-menerus terbawa ke laut, maka pantai tersebut akan tergerus dan membahayakan bagi masyarakat pesisir. Interferensi destruktif atau saling melemahkan terjadi jika kedua gelombang cahaya berbeda fase 180 derajat, sedangkan interferensi konstruktif saling menguatkan terjadi jika kedua gelombang cahaya sefase atau beda fasenya 0. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.